Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini kita akan membahas satu materi yang menarik sekali, yaitu adalah kaitan antara DISC dan grafologi. Kenapa menarik sekali? Karena kita akan menggabungkan antara tes yang cukup populer di Indonesia, bahkan di dunia, yaitu adalah tes DISC, dengan tes yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu adalah tes grafologi. Nah, materi ini akan saya bahas cukup mendalam sehingga akan kami bagi ke dalam 5 seri. Yaitu seri pertama, yaitu adalah video ini, kita akan membahas dulu tuh DISC itu apa, D itu apa, I itu apa, terus ya tentang DISC itu akan kita bahas secara lengkap. Kemudian baru di video berikutnya, di seri berikutnya, kita baru akan mengkaitkan antara D, ya, dominance dari DISC dengan tanda-tanda dalam tulisan tangan, ya, atau dalam grafologi. Berikutnya di seri ketiga yaitu adalah I, influence, ya, dengan grafologi. Yang keempat adalah S, stable, dengan grafologi. Dan yang terakhir, ya, yang kelima adalah tipe compliance dan grafologinya. Nah, tentu saja supaya Anda tidak ketinggalan seri-seri berikutnya, maka ini menjadi saat yang pas sekali buat Anda untuk mensubscribe channel Kang Afif dan memencet loncengnya. Jadi ketika nanti video seri berikutnya muncul, Anda termasuk orang pertama yang akan mendapat notifikasinya. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke materinya tentang DISC. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih, apa sih DISC itu? DISC itu merupakan salah satu kelompok karakter atau tipe kepribadian. Nah, dari judulnya saja Anda sudah bisa melihat bahwa nanti akan dibagi ke dalam 4 tipe. Dimulai dari D, D itu singkatan dari dominance. Biasanya orang seperti ini suka membuat keputusan, ya, baik untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, suka memimpin, suka meliding, mengarahkan. Nah, itu adalah tipe dari D. Kemudian I itu singkatan dari influence, ya, influence kayak influencer, ya, gitu. Jadi orangnya itu biasanya senang dalam sosialisasi, ya, untuk mempengaruhi orang lain, kemudian untuk mengajak orang lain, persuasif, ya. Nah, itu adalah tipe I. Berikutnya adalah S, singkatan dari steadiness. Steadiness ini atau suka juga disebut dengan stable, ya. Ini biasanya khasnya orangnya cukup kalem, santai, harmonis dalam relasi sosial, ya. Dan satu lagi adalah tipe C. C itu singkatan dari compliance. Nah, compliance ini biasanya dia suka dengan data, suka dengan ketelitian, suka dengan perencanaan hal-hal kecil. Nah, itu adalah singkatan dari DISC. Nanti di slide berikutnya saya akan menjelaskan lebih detail, ya, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe ini. Tapi kita lihat dulu, ya, gitu. Ini kenapa Kang kok membikinnya seperti ini? D di kiri, I di kanan, S di bawahnya, C di kiri bawah. Nah, ini ada kelompok-kelompoknya. Jadi kalau kita ngelihat, ya, itu nanti dibagi dua, ada atas dan ada bawah. Yang atas, ya, itu disebutnya lah tipe extrovert atau aktif, ya. Ini berarti tipe D dan tipe I itu termasuk ke tipe extrovert. Nah, extrovert di sini ini kita mengambil dari teorinya Eysenck, ya, yaitu adalah dia mendapatkan energinya ketika dia bersosialisasi atau dari luar, ya, gitu, dari publik, ya, dari luar itu. Nah, beda dengan yang di bawah, ya, ini disebutnya lah tipe introvert, ya, tipe reflektif. Berarti tipe compliance, tipe steadiness, ini adalah tipe introvert. Maksudnya introvert di sini adalah dia akan mencharge energinya, yaitu adalah ketika dia sendiri, ketika dia punya waktu luang, ya, gitu, ketika dia memiliki ketenangan waktu untuk sendiri, gitu, ya. Nah, itu adalah tipe introvert yang dimaksud di sini. Nah, kemudian satu lagi adalah kita akan membaginya kiri dan kanan. Jadi kalau Anda lihat di sini, kanan ini disebutnya adalah people focus, ya. Jadi lebih orientasinya lebih ke orang, ya, gitu, influence ke orang. Steadiness juga, introvertnya adalah introvert yang berhubungan sama orang, kalem, mendengarkan dengan baik. Nah, itu adalah steadiness ini. Nah, beda dengan yang tipe kiri. Yang tipe kiri ini itu disebutnya adalah task oriented, ya, atau task focus. Jadi D dan C, ya, dominance, compliance ini akan lebih senang, akan lebih puas ketika tugas target-targetnya itu tercapai, ya. Nah, dari sini kadang suka ada yang bertanya, Kang, buat apa sih kita mengetahui kepribadian seseorang? Nah, kalau menurut kami itu penting sekali, ya, baik untuk dalam penempatan pekerjaan, dalam compatibility pasangan misalnya, ya, gitu, dengan orang tua dan anak, gitu, dengan rekan kerja. Nah, itu dengan kita mengetahui karakter, ya, itu kita bisa lebih the right man on the right place, atau bisa menempatkan diri itu lebih baik lagi, ya.
Contoh misalnya, coba Anda bayangkan, kalau misalnya Anda mau merekrut untuk sales untuk jualan, ya, mungkin akan lebih cocok yang mana? Kalau kita lihat di sini, tipe I ini akan lebih sesuai, ya gitu. Memang tipe steadiness bisa gitu, tapi akan berbeda ya dengan tipe I. I itu akan lebih mengajak mempersuasi orang-orang tersebut, ya. Kalau tipe D untuk sales ya nanti tipe jualannya biasanya akan lebih apa ya, sedikit memaksa mungkin ya D ini gitu, ya. Kalau C biasanya based on data gitu. Nah, berikutnya lagi misalnya Anda mau memilih untuk customer service ya, maka tipe S ini akan cocok ya, mendengarkan dengan baik ya, kalem, tenang. Nah, itu adalah tipe-tipe S. Anda misalnya mau merekrut bagian akunting, audit, maka tipe C ini akan lebih cocok ya. Dan misalnya satu lagi Anda mau merekrut misalnya manajer atau supervisor, ya tipe D ini lebih oke ya gitu. Meskipun orang itu akan ada yang tipe D-nya dominan banget ya gitu, ada juga yang kombinasi ya, misalnya oh saya misalnya D sama I, oh si B misalnya I sama S, itu ada ya namanya kombinasi. Nah, begitu juga pada pasangan. Misalnya kalau suami istri dua-duanya tipe D, maka apa yang perlu diantisipasi sejak dini ya, apa yang perlu dikembangkan. Ya, kalau dua-duanya tipe S itu juga seperti apa. Ya gitu. Nah, itu adalah pentingnya mengetahui karakter atau kepribadian. Nah, sebelum saya membahas lebih detail lagi, ya, apa plus minus, apa kelebihan kekurangan dari masing-masing aspek ini, dan juga gabungan-gabungannya, saya akan sedikit mundur ke belakang, yaitu adalah mengenal sejarah DISC. Nah, ini sebenarnya tidak sulit ya, cukup mudah gitu. Jadi kalau Anda pernah belajar filsafat ya gitu, itu atau suka baca-baca buku ya, buku-buku tentang filsuf atau kedokteran juga ya, itu mungkin Anda pernah mendengar yang namanya Hippocrates. Beliau tinggalnya sekitar 400 tahun sebelum Masehi ya. Dan beliau ini itu selain filsuf, kedokteran, dan pinter ya, intinya orang pintar gitu. Nah, beliau salah satunya adalah menggambarkan aspek kepribadian ya, bahwa karakter seseorang itu cukup dipengaruhi oleh cairan di dalam tubuhnya. Dan itu disebutnya adalah four humors ya gitu. Nama teorinya four humors. Jadi ada 4 tuh. Jadi ada empedu kuning, ada darah, ada lendir, dan ada empedu hitam. Mana yang lebih dominan maka akan mempengaruhi temperamen orang tersebut. Nah, kemudian ya di sekitar tahun 1947 ada tokoh terkenal di psikologi namanya Hans Eysenck. Ya, ini dipanggilnya Eysenck biasanya. Beliau mengembangkan teori dari 4 temperamen tersebut dengan penambahan introvert dan extrovert tersebut. Dan beliau juga itu semakin mempopulerkan istilah koleris ya, kemudian sanguinis ya, plekmatis, melankolis. Nah, seperti itu ya. Nah, tidak sampai di sini saja ya, ada juga tokoh lain ini sekitar tahun 1928 ya, itu namanya adalah William Moulton Marston ya, profesor dari Universitas Harvard. Beliau tertarik untuk mengembangkan teori four humors yang dari Hippocrates tadi itu, dan dia kembangkan ke dalam 4 nama baru, yaitu adalah tipe dominance, tipe influence, tipe steadiness, dan compliance. Nah, kalau kita ngeliat di sini, ini ada benang merahnya, yaitu adalah tipe empedu kuning, ya, itu kalau menurut Eysenck itulah tipe koleris, dan menurut Marston ini adalah tipe dominance. Nah, jadi kalau Anda yang terbiasa dengan sanguinis, korelis, itu ya kurang lebih setipe sama ini, karena latar belakangnya itu ya sama-sama saja, ya. Kemudian yang darah ya, atau disebutnya sanguinis ya, rame, ceria gitu, di DISC itu masuk yang I, yaitu adalah influence. Berikutnya yang ketiga adalah lendir ya, itu plekmatis kalau dari Eysenck-nya, dan DISC-nya itu masuk ke S ya, steadiness. Dan yang terakhir itu adalah empedu hitam ya, atau melankolis ya. Dan itu di DISC-nya masuk ke compliance. Nah, itu adalah benang merahnya. Nah, sekarang kita akan coba membahas lebih detail ya, satu persatu. D itu apa, I itu apa, S itu apa, dan C itu apa ya. Kita mulai dari D. Nah, D ya tadi sempat kita singgung ya, itu seperti kayak kepemimpinan, leader. Nah, ini ada positif, ada negatifnya, kelebihan, ada kekurangannya. Kita lihat kelebihannya dulu. Ini secara umum ya, dalam titik ekstrim. Biasanya orang-orang seperti ini itu tegas ya, otoritatif, asertif, kompetitif, mandiri, bisa menunjukkan keyakinan diri yang kuat, orientasinya pada target,
ya, kemudian kemauannya kuat, tidak mudah putus asa, dan juga biasanya unggul dalam situasi-situasi kritis ya, krisis atau kritis. Nah, tapi biasanya kalau orang yang dominance-nya tinggi itu juga ada yang perlu diantisipasi, yaitu biasanya suka bossy ya, suka diktator, suka menantang, mudah menantang ya gitu, suka rada-rada memaksa, kasar, nggak sabar ya, suka terus terang. Terus terangnya maksudnya adalah yang tidak diplomatis ya, yang terlalu blak-blakan. Kemudian nuntut ya, kadang tergesa-gesa dan juga kurang melibatkan perasaan. Nah, tapi ingat ini adalah titik ekstrim ya, titik ekstrim. Berikutnya adalah influence. Nah, influence ini mungkin bisa dibilang tipe sosial juga ya. Ini biasanya dia suka berteman ya, menghidupkan suasana, periang, optimis, antusias, komunikatif, partisipatif ya, seneng gitu terlibat sama orang lain, kemudian juga bisa menunjukkan percaya diri, karismatik. Biasanya tuh orang-orang tuh, wih dia kok bisa ya bersosialisasi ya. Nah, gitu. Kemudian juga biasanya kelebihan influence ini adalah dia bisa menyusun kata-kata atau kalimatnya itu tuh membuat orang itu menjadi tertarik, memukau ya gitu. Jadi untuk jualan ini biasanya dia bagus ya, diikuti dengan ekspresif dan energik. Tapi ya di sisi lain ya ada juga kekurangan atau kelemahannya. Biasanya orang seperti ini tuh pengennya ngomong terus ya gitu, berbicara berlebihan. Jadi kurang cocok untuk pendengar, makanya suka disebutnya pendengar yang buruk. Kemudian berpusatnya biasanya pada diri sendiri, egosentris ya gitu, impulsif. Kemudian kadang-kadang kalau berlebihan itu suka jadinya lebay ya gitu, tidak realistis. Kemudian juga mudah terbawa emosional ya, dan bisa jadi tidak mudah percaya orang lain dan juga percaya dirinya kadang-kadang berlebihan juga ya gitu. Nah, berikutnya adalah steadiness, S. Steadiness ini kelebihannya adalah biasanya tenang ya, lembut gitu, simpati, hangat ya, dapat diandalkan gitu. Kemudian bisa mengendalikan diri dengan baik ya gitu, tekun, sabar, konsisten, kemudian pendengar yang baik ya gitu, mampu menerima pendapat dari orang lain gitu. Nah, ini biasanya bagus nih ya untuk moderator, penengahan masalah gitu. Kemudian dalam situasi yang tekanan stres juga biasanya dia stable aja ya gitu. Nah, itu adalah kelebihannya. Tapi ya ada juga sisi negatifnya atau kekurangannya, yaitu apa? Biasanya orang steadiness ini mudah berada di comfort zone atau zona nyaman. Sehingga ya terlihat pasif ya, kurang dorongan untuk maju, lamban, posesif ya gitu, lunak gitu ya. Kemudian mudah puas karena tadi comfort zone ya gitu. Kemudian juga biasanya tidak terlalu menunjukkan perasaan, maksudnya itu tidak ekspresif ya gitu, tidak ekspresif. Kemudian apatis dan menghindari konfrontasi. Jadi kalau ada keinginan ya tapi berbeda sama orang lain, nah itu tuh cenderung yang ya udah deh gitu, ngalah gitu kan, di satu sisi sayang juga ya gitu. Nah, kemudian kita masuk yang terakhir yaitu adalah compliance, C. Nah, compliance ini biasanya suka disebutnya adalah tipe analitis ya gitu. Jadi teliti, suka akan data, hati-hati, penuh perhitungan, cermat, akurat gitu. Sistematis ya, teratur, perencanaan, kemudian organize. Kemudian biasanya idealis atau perfeksionisnya tuh cukup tinggi ya. Standar-standarnya juga tinggi. Kemudian kalau berpikir juga itu biasanya mendalam ya gitu. Nah, ini biasanya orang-orang seperti ini, compliance ini tuh senang dengan sesuatu yang berhubungan dengan data ya, dengan tabel, grafik, diagram. Itu biasanya senang sekali ya. Tapi di sisi lain ada juga kekurangannya nih atau hambatannya, yaitu biasanya terlalu hati-hati ya, takut salah gitu. Kemudian bisa berkembang ke arah perfeksionis banget ya, jadi obsesif, kompulsif gitu. Kemudian terlalu pemilih ya gitu. Kemudian terlalu analitis, jadinya karena dipikirkan terus ya jadinya ya kurang bertindak ya, kurang bergerak. Kemudian mudah curiga, kemudian juga rewel. Rewelnya ini karena ada salah sedikit, itu salah, gitu ya. Itu betulin. Nah, seperti itu. Kemudian juga suka menjauhkan diri ya gitu, karena lebih fokus sama data, dan biasanya karena banyak pertimbangan itu bisa juga mengarah ke tidak tegas nantinya ya gitu. Nah, itu adalah masing-masing plus dan minusnya. Nah, sekali lagi ya, ada orang yang tipenya itu benar-benar signifikan di salah satu
tipe, misal compliance-nya compliance banget ada ya, tapi ada juga yang gabungan ya. Gabungan itu ya berarti apa dan apa, ada yang 2, ada yang 3 ya, bahkan ada yang 4-4-nya sama-sama tinggi, tapi jarang ya, 4-4-nya jarang. Nah contoh misalnya tipe dominan ya, ada yang D murni, ada yang D sama I-nya sama-sama tinggi ya, ada yang D dan S ya, ada yang D sama I, ada D sama C. Nah itulah gabungan ya. Kemudian untuk ini nama-namanya ada stabilizer dan sebagainya. Misalnya ini ada I murni ya gitu, komunikator. Nah, cocok nih ya untuk komunikator. I sama C. Nah, I ya yang influencer tadi sama data tuh ya, cocok untuk asesor ya, mengakses. Nah, itu bagus ya. Ini ada governor ya, ada persuader, ada leader ya, leader. Berarti I-nya ada, kemudian D-nya dominan ya, kemudian based on datanya juga ada ya. Kemudian IDS. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Kemudian tipe S. Nah, ya tipe S murni. Nah, ini cocok nih untuk technician ya. SC. Nah, berarti ini benar-benar bawah ya, benar-benar di bagian introvert ya gitu. S dan C, peacemaker. Kemudian ada SCI, ya SD dan sebagainya, dan terakhir adalah yang C ya, C murni logic ya. Kemudian CD designer ya, ada CDS, ada CI, CIS ya gitu. Kemudian CS dan CSI ya gitu. Nah, inilah contoh-contohnya. Nah, muncul pertanyaan, Kang, kalau untuk taunya sendiri bagaimana saya ini tipe apa ya, atau misalnya tim saya ini tipe apa, atau pasangan saya ini apa ya gitu. Maka jawabannya adalah Anda bisa melakukan tes psikologi. Kemana tesnya? Ke psikolog ya di sekitar Anda cari saja ya, psikolog-psikolog di sekitar Anda itu biasanya mereka bisa untuk melakukan tes DISC. Tapi kalau Anda pun mau melakukannya online ya, itu kami juga ada layanannya di kangafif.com/psikotes ya gitu. Itu ada tes DISC ya, VAK nih. Jadi Anda nih tipe apa nih, visual, auditory atau kinestetik ya, atau tim Anda nih tipe apa, atau anak Anda misalnya, atau pasangan ya. Kalau tipenya visual berarti lebih mudah dijelaskan dengan gambar-gambar. Kalau auditory ya dengan mendengarkan, kalau kinestetik ya dengan perasaan-perasaan. Juga ada tes IQ ya, dan ada tes-tes lainnya ya gitu. Nah, ini spesial nih ya gitu untuk Anda pemirsa channel Kang Afif ini, itu ada kupon spesial ya, masukin aja nanti kalau misalnya mau dites ya, masukin kode kuponnya YouTube gitu. Jadi Anda nanti dapat special price kalau mau dites ya gitu, silahkan aja. Itu biasanya dites, hasilnya biasanya 7 hari kerja gitu. Nah oke, ya sampai sini dulu ya. Nanti di video berikutnya ya, di seri berikutnya kita akan masuk bahasan tentang D ya gitu, tentang kaitan DISC dengan grafologi untuk tipe D-nya, yaitu dominance. Jadi tipe dominance dari tulisan tangannya seperti apa sih gitu. Nah kalau Anda mau sambil tes ya, tes diri sendiri, silakan Anda bisa sambil menulis ya gitu, menulis di kertas A4 polos ya, tulis aja 15 atau 20 baris, kemudian ditutup dengan tanda tangan dan ditulis nama lengkapnya, bubuhkan tanggal. Nah, sehingga ketika nanti kita membahas tentang D, Anda bisa sambil sedikit-sedikit meraba tulisan Anda sendiri. Apakah muncul tanda-tanda D-nya ya, atau jangan-jangan tidak muncul tapi munculnya yang lain ya, I, S atau C. Nah, sekali lagi supaya Anda nanti tidak ketinggalan ya ketika muncul video berikutnya, maka sekali lagi ini adalah saat yang tepat untuk memencet tombol subscribe dan loncengnya juga dipencet. Kling 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 ya gitu, satu kali aja kling kling gitu, kalau 2 kali nanti off lagi gitu. Nah, sehingga nanti video-video berikutnya langsung dapat ke notifikasinya Anda. Oke, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.